Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dampak sosial informatika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asyifa Nurma Zahra dari kelas 10-7. Nomor absen saya 9. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materi. Sejarah perkembangan komputer. Perlu diketahui, komputer saat ini tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga berbentuk laptop, smartphone, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang disebut sebagai Internet of Things. Komputer pertama kali dirancang oleh Charles Babbage yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi, sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Pencipta mesin Turing ialah Alan Turing. Sebelum ada komputer elektronik, manusia telah menciptakan berbagai alat bantu hitung, yaitu 1. Abacus, merupakan alat hitung sederhana yang sudah digunakan ribuan tahun lalu di berbagai peradaban. 2. Pascalin, pada tahun 1642 oleh Blaise Pascal, merupakan mesin penjumlahan dan pengurangan yang menggunakan roda bergerigi. 3. Leibniz Calculator, pada akhir abad ke-17 oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, mengembangkan Pascalin agar bisa melakukan perkalian dan pembagian. Komputer memiliki perkembangan modern yang dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu 1. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Ciri-cirinya ialah menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama sirkuit. Ciri kedua, memiliki ukuran yang besar. Ciri ketiga, membutuhkan daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas berlebih. Ciri keempat, program dibuat dalam bahasa mesin atau kode biner. Ciri kelima, hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan dalam satu waktu. 2. Generasi kedua terjadi pada tahun 1959 hingga 1964. Ciri-cirinya ialah memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi dari tabung vakum. Ciri kedua, menggunakan memori inti magnetik. Ciri ketiga, mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ciri keempat, munculnya printer, penyimpanan dalam disket, dan sistem operasi awal. 3. Generasi ketiga terjadi pada tahun 1964 sampai 1970. Ciri-cirinya ialah ditemukannya integrated circuit atau sirkuit terpadu. Satu IC berisi banyak transistor. Ciri kedua, mampu menjalankan berbagai program secara bersamaan. Ciri ketiga, munculnya mini komputer dengan perangkat lunak yang lebih mudah digunakan. Ciri keempat, bisa berkomunikasi via telepon atau modem. 4. Generasi keempat terjadi pada tahun 1970 sampai 1990-an. Ciri-cirinya ialah penggunaan large scale integration dan kemudian very large scale integration yang memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen dimuat dalam satu chip mikroprosesor. Ciri kedua, ukuran komputer semakin kecil dan lebih murah. Ciri ketiga, munculnya personal computer. Ciri keempat, pengembangan antarmuka pengguna grafis dan mouse. 5. Generasi kelima terjadi pada tahun 1990-an hingga sekarang. Ciri-cirinya ialah berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI.
Ciri kedua, penggunaan ultra large scale integration. Ciri ketiga, munculnya berbagai jenis komputer seperti laptop. Ciri keempat, perkembangan internet, komputasi awan, dan jaringan global. Ciri kelima, kemampuan paralelisme dan pemrosesan informasi yang masif. Selanjutnya ialah aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Berbeda dengan industri manufaktur perangkat keras, makin banyak diciptakan perangkat lunak. Apalagi dengan makin murahnya komputer dan perangkat lain sampai dengan telepon pintar, perangkat lunak makin banyak menunjang kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Misalnya, untuk berkomunikasi dan unjuk diri di dunia digital, edukasi, dan perdagangan atau bisnis. 2. Aspek hukum. Melakukan pembajakan perangkat lunak merupakan tindakan melawan hukum. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik. Maaf di video, tulisan salah. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Berikut beberapa lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial merupakan lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun gratis, tetapi mungkin pemilik tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. C. Lisensi open source. Lisensi ini merupakan lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. D. Lisensi domain public. Lisensi ini merupakan jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya ialah dampak sosial dari informatika. A. Dampak positif. 1. Peningkatan konektivitas dan komunikasi yang dapat memperkuat ikatan sosial serta memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dalam segala situasi. 2. Akses informasi yang lebih luas yang dapat meningkatkan literasi seorang individu. 3. Peluang ekonomi dan pekerjaan baru yang dapat mengurangi angka pengangguran dan mendorong motivasi kewirausahaan. B. Dampak negatif. 1. Masalah privasi dan keamanan data yang dapat menyebabkan risiko pencurian identitas dan penipuan finansial. 2. Penyebaran informasi palsu atau hoax dan meningkatnya cyberbullying. 3. Menurunnya interaksi sosial tatap muka atau interaksi secara langsung. Sekian pembahasan materi mengenai bab dampak sosial informatika dari saya. Apabila ada kesalahan, entah ucapan atau ketikan dalam video, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan harap maklum. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.